Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Dosen Hasan Basri selaku dosen mata kuliah Literasi Teknologi. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah hal yang menarik, topik yang menarik. Dan ini adalah sebuah inovasi yang telah kita buat dari kelompok kami, yaitu bernamakan Inside dan Outside. Mungkin inovasi yang telah kita buat ini akan berguna untuk berbagai macam masyarakat atau individu tertentu yang akan menggunakan produk dari inovasi yang telah kami bikin. Oke, sebelum itu izinkan perkenalkan diri. Nama saya Fis Salman Kafian selaku ketua kelompok 9, dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fahri, dan yang kedua ada Rahmat Akbar, dan yang ketiga adalah Yonatan Hezron. Dan di sini saya akan sedikit membukakan beberapa fundamental atau terkait inovasi yang telah kami buat. Jadi namanya itu sendiri adalah Inside Outside, dan ini adalah tagline kami, yaitu The World is Filled with Beauty and Challenge. Langsung saja kita buka presentasi kali ini, dan kita next slide. Oke, ini ada agenda dari presentasi kami. Yang pertama adalah fundamental dari artificial intelligence. Ya, jadi kita melakukan perkenalan terhadap AI. AI itu apa sih? Yang nanti akan dibacakan oleh teman saya. Dan yang kedua ada AI sebagai alat object recognition. Yang ketiga ada penerapan AI bagi tunanetra. Yang keempat ada latar masalah. Dan seterusnya adalah introduction to Inside Outside, yaitu produk kami sendiri. Dan selanjutnya ada Inside Outside, input, process, and output, yaitu adalah sebuah flow dari mungkin perangkat lunak atau perangkat keras yang akan kita buat. Dan ada model waterfall, ada target market, kekurangan dan kelebihan. Tentu semua hal itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan yang terakhir ada frequently asked questions. Dan langsung saja kita masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu fundamental dari artificial intelligence yang akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Arafi dari kelompok 9. Jadi, artificial intelligence atau AI merupakan teknologi canggih yang dapat bertindak dan memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI bisa diterapkan pada sebuah mesin atau perangkat lunak yang akan membuat sistem di dalamnya terus belajar, beradaptasi terhadap perubahan, pengulangan, menyelesaikan tugas tertentu tanpa melakukan pemrograman secara langsung. Tentunya, AI sangat membantu kehidupan manusia sehari-hari. AI bisa saja menjadi sebuah alat yang dapat membantu kehidupan kita. AI bisa disebut sebagai alat scanner atau pendeteksi. Pada kasus ini, AI dapat dijadikan alat untuk mendeteksi keadaan sekitar. Contohnya seperti film Iron Man yang melakukan object recognition terhadap lingkungan sekitar. Dan juga ada film dari startup drama Korea, dia juga AI yang dapat mendeteksi benda-benda di sekitar mereka, dan bahkan mereka juga bisa melakukan pengenalan wajah. Dan ini adalah AI intelligent, penerapan AI bagi tunanetra. The world is filled with beauty and the challenge. Menjelaskan bagaimana jika sebuah AI dapat digunakan untuk membantu para tunanetra memberi bayangan terhadap dunia di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Akbar dari kelas SI02. Saya ingin menjelaskan tentang latar masalah statistik jumlah tunanetra di Indonesia. Statistic of the Blind Indonesia, Challenge for the Blind People. Mobilitas kesulitan berorientasi di lingkungan yang tidak dikenal, terutama di luaran ruangan. Kemandirian, keterbatasan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan keluar ruangan. Isolasi sosial, tantangan dalam membentuk hubungan sosial dan terlibat dalam kegiatan sosial, antisosial. Komunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Inside Outside, Introduction. Inside Outside kami ambil dari bahasa Inggris yang dapat berarti penglihatan, pengetahuan, wawasan terhadap dunia luar. Inside Outside
itu sendiri merupakan alat yang merupakan membantu para tunanetra memiliki kesempatan merasakan dunia di luar dan tidak takut untuk mengeksplor dunia sekitar. The world is filled with beauty and challenge. Yes, not everyone has the opportunity to witness it. Inside Outside merupakan tawaran solusi dari kami untuk para tunanetra dapat merasakan dan membayangkan dunia di sekitar melalui telinga mereka. Oke, ini adalah contoh demonstrasi yang pernah saya lakukan sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membuat sebuah software atau sebuah sistem yang dia akan bisa melakukan object recognition dan dia mendeteksi beberapa benda atau bahkan wajah saya ketika dia melakukan input melalui input melalui kamera, dan dia akan mengeluarkan outputnya melalui sebuah monitor bahwa ada beberapa objek atau manusia yang terdeteksi oleh kamera. Dan ini adalah film yang mungkin sebagai referensi juga, yaitu film Startup. Jadi dia melakukan object recognition juga dengan AI. Jadi dia mendeteksi wajah dari beberapa orang ataupun bahkan benda seperti lampu atau objek di belakangnya. Dan di sini ada waterfall atau flow model. Dan di sini yang pertama pastinya kita akan melakukan riset atau requirements terhadap perangkat keras yang akan kita bikin atau perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Jadi kita melakukan analisa, riset atau penelitian terkait dengan kebutuhan. Jadi apa saja sih kebutuhan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah perangkat keras dan sistem software tersebut. Jadi kita itu termasuk flow pembuatan seperti diagram alur, itu hal umum yang pastinya dilakukan sebelum membuat sebuah sistem atau perangkat lunak ya. Dan tentunya untuk perangkat keras pastinya juga dibutuhkan analisa pendahuluannya. Nah, selanjutnya kita melakukan desain. Desain itu bisa meliputi dalam tahap digital. Jadi kita merancang bentuk dari produk yang kita tuju. Misalkan di sini adalah inside outside. Kita menujunya lebih ke dalam bentuk kacamata atau VR mini yang akan bisa digunakan oleh tunanetra untuk menggunakan alat tersebut untuk membantu kehidupannya. Jadi pastinya nggak berat juga, karena itu kan juga menyesuaikan dengan sisi ergonomis dari usernya gimana nanti. Kalau terlalu berat mungkin itu akan kepala akan mudah lelah dan ya itu bakalan nggak ergonomik. Dan selanjutnya adalah tahap development. Jadi kita ini melingkup banyak hal dan ini adalah proses yang sangat panjang, karena ini proses yang tentunya kita akan melakukan pemrograman, pembuatan, penentuan bahasa pemrograman, dan kita kolaborasi dengan tim, kita melakukan pelatihan AI. Jadi AI tersebut harus dilatih gimana nantinya gitu. Dan tersebut ada flow processing and process testing, gimana si perangkat kerasnya ini melakukan input atau dia melakukan proses, dan pastinya dia akan mengeluarkan output melalui telinga. Jadi apa yang dia deteksi itu melakukan object recognition, dan dia akan melakukan processing di dalamnya, dan dia akan mengeluarkan output melalui sebuah earphone ya. Dan pastinya juga akan melakukan pelatihan algoritma yang ada di dalamnya. Dan ini memang sangat proses yang termasuk panjang dan yang paling krusial dalam pembuatannya. Dan selanjutnya tentunya ada testing. Setelah kita melakukan tahap development, pastinya ada testing apakah produk tersebut akan efektif dan efisien, atau produk tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jadi ini kita lakukan uji coba apakah ada error dan ada isu yang terjadi di produknya tersebut, yaitu inside outside. Nah, selanjutnya ada tahap development, selanjutnya ada tahap deployment. Jadi kita tentunya setelah kita testing, kita ngelakuin fix bugs atau segala macam, kita ngelakuin
problem solving, kita harus tentunya kita harus deploy atau kita merilis kepada publik ya. Dan tentunya setelahnya kita harus melakukan maintenance, karena setelah kita launch produk kita harus maintenance produk yang telah kita buat tersebut, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak boleh langsung ninggalin gitu aja setelah nge-launching sebuah perangkat keras atau perangkat lunak, karena pastinya ada yang namanya update atau ada error atau ada sesuatu isu pastinya akan diselesaikan ya. Contohnya ya kayak ya handphone kalau setiap 5 tahun ke depan pasti ada yang namanya update software. Jadi update software itu kita lakuin berkala supaya perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya itu aman-aman saja ketika digunakan oleh user. Dan di sini ada lebih spesifik terkait flow dari inside outside, yaitu inputnya, prosesnya, dan outputnya. Jadi inputnya ini jadi ada sebuah data lingkungan yang akan diterima melalui kamera. Jadi kamera ini melakukan input, itu kalau tadi demonstrasinya mungkin saya masih menggunakan sebuah webcam untuk input daerah sekitar seperti wajah saya atau benda di sekitar saya. Jadi kalau untuk nantinya tentunya kita akan menggunakan kamera kecil yang kita desain khusus untuk melakukan input ya, seperti layaknya kamera. Input dari inside outside itu adalah sebuah kamera dan sensor. Kamera dan sensor ini akan mendeteksi apa saja yang di depan pengguna, dan untuk jaraknya sekitar 2 meter dengan diameter 150 derajat. Pas kamera atau sensor melihat itu apa saja di depan, dia akan memprosesnya ke sebuah Raspberry Pi atau mengirimnya ke sebuah Raspberry Pi. Apa itu Raspberry Pi? Raspberry Pi adalah sebuah motherboard yang kami gunakan untuk memproses semua data yang telah diberikan dari kamera dan sensor itu. Setelah dia dari Raspberry Pi ini yang sudah kami masukkan sebuah AI supaya bisa mendeteksinya lebih lancar dan bisa digunakan sebagai real time, dia akan menganalisisnya apakah situ ada barang atau tidak. Dan jika situ ada barang, Raspberry Pi ini akan mengoutput semua yang dianalisis dari Raspberry Pi itu ke headset atau headphone yang kami gunakan untuk inside outside. Dan itu akan sebuah text to speech yang akan didengarkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang target market. Target market dari inside outside itu dari paling besar itu orang tua. Sesuai dari informasi yang kami dapat, yaitu news atau sebuah berita-berita yang ada di Indonesia, kami mendapatkan 60-70% orang yang susah melihat atau orang yang buta itu adalah orang tua. Yaitu target paling besar kami adalah orang tua. Dan 30% selanjutnya adalah 30% adalah orang dewasa yang ingin membelikan orang tua dan anaknya. Kenapa sih 30% ini kami tidak buat yang lain, misalnya remaja atau yang lain? Karena orang tua punya privilege itu uang. Karena daya pembeli besar orang tua pasti lebih besar daripada semua orang remaja dan anak. Hanya itu kami buat dalam 30%. Dan 10%-nya itu adalah sebuah remaja dan anak. Nah, setelah kita membahas tentang target market, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih keunggulan dan kelemahan. Nah, setiap barang pasti mempunyai keunggulan dan kelemahan. Nah, di sini kami mempunyai 4 keunggulan dan 4 kelemahan. Tapi saya akan bahas secara singkat aja nih, respon cepat. Karena inside outside menggunakan sebuah AI, dia akan bisa membuat real time informasi atau mengeluarkan informasi secara real time untuk merespon dengan apapun yang ada. Nah, bekerja 24 jam. Nah, karena inside outside menggunakan sebuah AI atau kami sudah integrasikan sebuah AI ke dalam Raspberry Pi, dia tidak akan membutuhkan misalnya seperti WiFi atau seperti WiFi sebuah jaringan seperti HP atau seperti barang-barang modern. Jadi itu bisa bilang dia bekerja 24 jam. Nah, habis itu dia mempunyai GPS. Nah, jika Anda dalam keadaan mendesak, Anda bisa menggunakan GPS ini atau polisi bisa menggunakan GPS ini untuk mendeteksi Anda di mana dan membantu Anda. Nah, yang keempat adalah penyesuaian. Dengan kemampuan untuk menidentifikasi preferensi pengguna, AI dapat memberikan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, selanjutnya kelemahan.
keterbatasan finansial. Nah, inside out itu bukan barang yang bisa dibilang barang murah. Hanya itu kami membuat itu adalah barang yang keterbatasan finansial, keterbatasan SDM. Nah, keterbatasan itu karena pembuatan AI itu memerlukan pengetahuan mendalam dalam bidang kecerdasan buatan, memproses citra, pemrogram, dan rekayasa perangkat atas. Lalunya, keterbatasan lingkungan. AI itu mungkin mempunyai keterbatasan dalam lingkungan itu seperti error atau adalah hal-hal yang harusnya tidak ada, harusnya ada karena setiap lingkungan itu berbeda. Misalnya lingkungan di Jawa pasti beda dengan lingkungan di Batam. Selanjutnya adalah privasi. Karena kami menggunakan GPS dan menggunakan beberapa fungsi lain yang ada dalam Inside Outside, itu bisa dibilang mengganggu privasi yang Anda dapatkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan apa saja yang sering ditanya sama kawan-kawan, atau bisa dibilang Q&A lah, ya kan? Nah, bagaimana jika terdapat banyak orang di sekitar? Apa output yang dihasilkan? Nah, kita akan membaca dari deskripsi di sini ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam. Inside Outside tentunya akan melakukan identifikasi orang di sekitar. Jika terdapat berapa orang, 1 sampai 10, 10 orang dengan jarak 1 meter paling dekat dengan orang Anda. Jika identifikasi orang lebih kurang 10 kerumunan orang dengan jarak 1 meter. Nah, maksudnya jika Anda misalnya di sebuah pasar lah atau di sebuah mall, habis itu AI akan mendeteksi jarak 1 meter ini ada berapa orang kah? Misalnya dibilang ada 10 orang di sini kan. Nah, AI akan bilang, permisi Pak, di sekitar 1 meter Anda dan di target 90% itu ada 10 orang di sekitar Anda. Silakan berhati-hati dan ke depan. Itu maksudnya. Jadi dia akan mengambil semua inputnya akan menjadikan satu. Misalnya, ya kan kawan-kawan. Misalnya di sini ada mobil, misalnya ada di parkir lah, ini ada, di sebelah kiri ada mobil, di sebelah kanan ada motor. Nah, mendeteksinya, Pak, di sebelah kiri dan kanan Anda ada mobil dan motor. Jadi dia tidak akan mengerepeat atau mengulang-ulang atau mengulang-ulang lah, misalnya mengulang-ulang output yang diberikan. Jadi dia output itu jadi satu gitu maksudnya. Selanjutnya, apakah output atau suara dari informasi Inside Outside akan terus keluar selama ada objek di depan? Bagaimana jika membuat pusing? Nah, ini kita akan baca dari sini. Ini salah satu fitur yang sangat bagus sih, atau sebuah pertanyaan yang bagus juga sih ini. Solusi untuk hal ini adalah terdapat di mode silent ataupun keep going pada mode silent. Perangkat Inside Outside tidak akan menggunakan output apapun sampai pengguna mulai bertanya. Misalnya contoh pertanyaannya, ada apa di depanku? 1 bak dengan sedikit 1/4 isi air, ada berapa peralatan mandi? Nah, maksudnya itu, jika misalnya Anda di sebuah keramaian, Anda misalnya duduk aja lah, misalnya duduk sebuah kursi, tapi sekarang ada ramainya, akan selalu memberi output kepada Anda. Nah, tapi dengan adanya mode solusi silent ini, Anda tidak perlu mendengarkannya, kecuali misalnya Anda benar-benar bertanya, misalnya Anda sudah berdiri, misalnya kan, Inside Outside, ada berapa orang di sekitar saya? Nah, itu salah satu fitur namanya silence. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika terlalu banyak informasi yang terdeteksi oleh Inside Outside, bukankah akan membingungkan? Nah, ini sebenarnya sudah saya bilang untuk pertanyaan pertama lah, tapi kita nggak apa lah, kita ulang lagi. Pertama kita akan bahas diskusinya dulu lah, sesuai yang sudah saya buat sini, nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Nah, itu memang termasuk pertimbangan penting dan krusial. Jika terlalu banyak informasi ataupun output akan membingungkan penggunanya. Maka dari itu, develop AI dan sistemnya harus penuh perhatian. Mungkin ini yang akan kami konsul dalam perbuatan Inside Outside. Pertama, filtrasi prioritas, mengutamakan informasi yang lebih relevan dan kritis. 2. Kostimasi pengguna. Prevent ini di pengaturan yang memungkinkan pengguna menyesuaikan tingkat kedetailan informasi yang akan diterima sesuai kebutuhan pribadi. 3. Ringkasan output. Misalkan dari sekian banyak informasi yang diterima, AI akan berupaya melakukan ringkasan terhadap informasi menjadi satu kalimat. Kerumunan orang dengan data 1 meter darimu. 4. Sonifikasi ini juga bisa untuk mengubah data kompleks menjadi suara atau pola suara yang lebih mudah dimengerti oleh user. Nah, ini sebenarnya sudah ada di deskripsi, jadi kayaknya tidak perlu saya tambahkan ya. Oke lah, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itulah sekian dari kelompok kami. Saya harap inovasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk beberapa calon yang mau invest kepada ide ini. Walaupun mungkin sumber daya manusianya belum terlalu kuat untuk membuat sebuah sistem ini, cuman kita bisa terus melakukan pengembangan, dan saya yakin sumber daya manusianya akan mungkin bakalan ada, human resource-nya pasti bakalan ada, karena kita teknologi kan semakin berkembang, jadi kita semakin belajar untuk terus melakukan perkembangan teknologi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.